barokah Fatihah yang kedua, minta barokah Fatihah bahwa Bapak Haji Imam Masudi hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena sakit beliau. Taklim kita Imam tinggal di balik isyarat sehingga sampai melaksanakan aktivitas seperti biasanya menyiarkan ilmu agama di Makkah. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh al-wasilah ya Rabbi khushu' bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'ani syuhada ya Rabbi warḍa 'ani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'ani al-masyayikh ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya يا ربي وصلي
عليه وسلم الله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بشهادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحرية وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده. Amma ba'd, para alim, para ulama yang senantiasa kita taati fatwa-fatwanya, wabil khusus jajaran takmir Masjid Al-Ikhlas yang sangat kami hormati, dumateng para bapak ibu ingkang sami rawuh di majelis malam hari ini yang sangat berbahagia dan sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah bahwa kita pada malam hari ini bisa ditakdir oleh Allah, bisa hadir di majelis yang mudah-mudahan insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan kita semua di pengajian malam hari ini menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dan dosa guru kita diampuni oleh Allah, dan semuanya putra-putrinya soleh dan solihah, rezekinya banyak halal dan barokah untuk bekal ibadah kepada Allah. Akhirnya kita ketika dipanggil mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan barokah dan syafaatnya mulai dunia sampai kelak di alam akhirat. Mudah-mudahan kita dibersamakan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didudukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kita setiap malam Isnin ini ada pengajian rutin yang mana biasanya yang isi ini biasanya sudah ada. Ya, ada gus, banyak gus. Nah, akhirnya tepat gus saya ini. Nah, ini namanya badal ini, pengganti. Jadi pengganti dadaan, di bel maghrib langsung teko. Nah, ya, itu istilahnya bukan kita istilahnya kalau disuruh dadak nggak mau, enggak. Begitu ada kesempatan, namanya perjuangan harus dilaksanakan. Karena kiai-kiai zaman dulu pulang dari pondok jangan sampai tinggal ngajar, ojo sampai gak mulang. Meskipun pengajian sing teko wong limo pancet teko. Namanya istiqomah. Lah istiqomah ini akan membawa hasil kehidupan rumah tangga Anda menjadi kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya manut-manut, istrinya manut-manut. Istrinya manut-manut itu piro istrinya? Ya. Istrinya manut, anaknya manut-manut. Tapi ya kudu dilaksanakan, kudu dilaksanakan ilmu-ilmu yang telah diceramahkan oleh para alim ulama itu. Kita ini masih dalam suasana Muharram, juga dalam suasana hari kemerdekaan. Tentunya
kita sangat iri dengan pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia ini dengan keterbatasannya. Bayangkan ya, Indonesia ini dijajah Belanda 350 tahun. Itu kok gak saking bodone wong Indonesia orang kira kerasan londo. Ya, ndak akan kerasan. Tetapi dengan senjata yang sangat minim, bayangkan ketepil bambu runcing saja bisa menghancurkan musuh. Ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia tidak akan bisa merdeka. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia bisa merdeka. Apa rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Allah sudah mulai sayang. Saken, ngenteni saken itu tapi 350 tahun. Itu merupakan ujian bagi bangsa Indonesia. Bayangkan, akhirnya kiai-kiai, para ulama, tentara-tentara sabilillah, mujahidin, yang tujuannya memang mengusir kolonialis, mengusir penjajah, mengusir aliran-aliran yang selain agama Islam. Ini pada waktu itu di bawahlah misi-misi yang bentuknya untuk menyelamatkan agama Islam. Jadi pada waktu sebelum ada penjajahan, Indonesia ini nggak kenal yang namanya Tuhan, kenalnya nama Allah. Ya, kenalnya nama Allah. Begitu ada penjajah, maka kenal namanya Tuhan. Lah, akhirnya apa sih bedanya Tuhan dengan Allah? Banyak sekali, dalam segi tulisan aja Allah dengan Tuhan. Nama Allah itu Tuhan kita. Lah ya, Tuhan kita lagi kan. Nah, berbeda dengan Tuhan yang lain. Allah ini jika disebut pelan-pelan sambil sakit gigi kan enak. Ya Allah, Allah, kan enak marah. Kira-kira lah Tuhan yang disebut ya Allah. Tuhan, gak enak rasanya, gak enak. Umpamanya lafal Tuhan itu Allah dibalik ya tetap Allah, ya toh? Allah dibalik tetap Allah. Allah. Tuhan dibalik jadi Tuhan. Kira-kira lah zikir cepat itu Allah itu nikmat nih kira-kira Tuhan. Nah, itu jelas berbeda, jangan disamakan. Makanya lafal dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan tergantikan di Undang-Undang Dasar 1945. Itu hebatnya, karena mayoritas yang memperjuangkan bangsa Indonesia ini adalah dari golongan santri-santri dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan penciptaan Pancasila saja mayoritas dari golongan para ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama kita ya. Lah maka itu orang-orang hebat. Nah, meskipun dengan minimnya senjata, tetapi para ulama ini mempunyai doa. Doanya ini manjur, Pak. Doanya ini terkenal dengan hizib. Hizib itu doa. Lah sesuai dengan sabda Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Nah, meskipun bambu runcing didungoni, ya iso melesat kaya peluru kendali kok. Ya, bahkan doa yang namanya hizib ini, doa senjatanya orang mukmin itu jika dibanding dengan senjata modern yang peluru itu 100 kilo nggak nyampe, tetapi doa bahkan sampai 1000 kilo sudah nyampe. Karena dibawa oleh tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Makanya logikanya akal nggak mungkin menang, Pak. Nggak mungkin menang Indonesia ini.
Karena senjatanya Belanda pada waktu modernnya kayak sekarang ini. Modernnya itu. Bayangkan, senjatanya, meriamnya sudah bikin bisa. Pesawatnya kayak gitu cepetnya. Ya. Tetapi bangsa Indonesia cuma bambu runcing dengan ketepil aja. Bayangkan, itu kalau gak dibantu doa. Dan doa itu diperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak akan bisa mengusir penjajah karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kadang-kadang orang ini enggak pati percaya oleh bantuan Gusti Allah. Percaya oleh nyoto. Nah. Lah kalian panjenengan kita ini kalau enggak percaya dengan kenyataan, ya sekarang nyatanya kita hidup sampai sekarang ini tidak terpikirkan napas yang kita tempelkan di badan kita ini. Nggak terpikir itu, umpamanya diganti gas itu kira-kira sebulan itu piro misalnya, ambekan sebulan itu, larang itu pirang tabung misalnya, mulai biyen ngantek saiki sing kempis sih, iki kadang-kadang kita itu, masya Allah, sedikit mensyukurinya, sedikit mengingatnya, rezeki ku lek ketok duwe kok lha ngono, ketok iku duwe rezeki. Lah nyowo ambekan penai duduk rezeki. Mata bisa memandang bergedip-gedip koyo ngene iki dadi duduk rezeki. Kira-kira dikai membeli tok 3 jam ya apa? Loro Pak besi saten moto. Oh iso kedip-kedip koyo ngene. Allah bikin manusia ini diperhatikan ini. Makanya paling mulianya makhluk adalah manusia. Bentuknya paling bagus. Lain buat ukuran rambut alis ya sakmono iku meskipun umur 20 tahun ya ora dawa nganti tutuk dengkul kaya ya alis hidup iki kira-kira lek dawane kira-kira alis itu nutupi mata bendine nyurene wong ngetoki ketutupan kating wasno sing lere nyilano. Subhanallah, alangkah enggak bersyukurnya manusia itu diberi kenikmatan kayak ini. Maka dari itu, ya tidak akan bisa mungkin Indonesia bisa merdeka dengan bambu runcing ini. Nah, ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1945 10 November berjuang di Surabaya ketika tentara Inggris itu mendarat serangan Belanda II yang terkenal dengan kolonialnya bersatu untuk menjajah kembali Indonesia. Nah, ketika dari tank-tank amfibi untuk mendarat di Tanjung Perak itu, ya ceritanya orang-orang tua dulu, Pak Yai dulu, ulama-ulama sepuh itu, Belanda ini ketika mendarat enggak jalan Pak, tapi di daratan itu langsung blodoh ngelewangi Pak. Lah, ya karek duduk itu Pak. Lawang dae timane iku nglangi Pak. Padahal itu jalan raya di daratan. Lah begitu direbut, dirampas senjatanya, tapi saking gobloknya tentara Indonesia gunakno bedil gak iso. Wis oleh bedil nembakno ya apa carane? Lah nemen goblok ya. Ya akhirnya ora ditembakno tapi bedile ditutukno ndase. Tambah antep Pak. Subhanallah. Saking gobloknya wong Indonesia, wis nemu senjata carane nembak ora karena belum ada pelatihan tentara TNI yang secanggih sekarang ini. Nggak ada sekolahnya masalahnya. Nah, tetapi dengan kegigihannya akhirnya dibelajarilah oleh tentara-tentara Sabilillah dan Mujahidin, akhirnya bisa menggunakan senjata, tapi sebisa-bisanya. Tapi tidak lupa nembaknya Bismillah, kena ndase, kena. Ya, meskipun bedil lah kan ya butuh latihan. Bedil waduh, akake ya melengkar Pak. Enggak kira tepak ndase lho, iki iso tepak ndase. Karo kae Bismillah. Lah londo gak duwe bismillah ya balik melengkar ae. Lah melengkar iki krana kena doa tadi. Nih, lah itu hebatnya bangsa Indonesia. Nah, maka pasukan-pasukan Indonesia pada waktu itu, ya penjajahan seperti itu orang kober Pak,
jenenge adu PT gak kober. Kepangan pengajian jamaah ini gak kober, Pak. Lah apa maneh kelon? Wah, enak wis kate kelon waduh mencolot ngangkat bambu runcing pisan. Lah iya wis melayu singitan. Kalau saya cerita dari mbah saya, Belanda masih ada di Blembing sana, sudah gali tanah singitan jero lemah, cok sampai omah iki ono wonge, sampai ono wong ditembak, Pak. Bayangkan itu, Pak. Saking jahatnya penjajah. Begitu Belanda wis lewat, ya sudah. Nah, mentas naik. Lalek gawe bom lucu zaman dahulu itu. Lucunya bagaimana? Ya, kalau siang ngelompokno kerikil, Pak. Kerikil itu dikelompokno ditumbu, disucikan, diwudoni, malam itu ditaleni tumbu. Nah, kemudian diwacana Yasin 41. Loh, pagi entah jam berapa wis meledak di Kalisari sana. Jembatan itu ping piro londo biyen bawa balik dandani ndak ngingi sing mari wis tak gekeki cor saiki wis meledak maneh lah kapan sing meledakno iki. Lah begitu sampai seperti itu. Gawe bom kerikil iso dadi bom, Pak. Lho awake dhewe iki iso ngono. Idune iso ngono. Wah, idune kesale yang mbone gak enak dongane gak mandi ya. Nah ini kurang tirakate, kurang ngati-ngatine dalam segi tingkah laku, perbuatan, makanan, saking kurang hati-hati ini. Sampai haram-haram dedik dipangan. Lah ngono itu gare gak mandi, Pak. Lah lek wong iman ojo sing haram, ya pokoke iki haram ya wis aja dipangan. Iki syubhat aja dipangan. Iki ragu-ragu aja dipangan. Oleh sugih tapi golek sing halal tok. Iki jenenge warok. Wong Islam oleh sugih tapi aja wal gedual dragal diuntal. Lho itu menang. Jadi engko barokah sampai umure. Rezeki barokah. Terus sampai oleh rezeki iso nglakoni ibadah. Berapa banyak orang-orang Islam yang punya rezeki banyak, mobil mewah, kendaraan mewah, rumah mewah. Mereka tidak menyebabkan dekat dengan Allah, tapi jauh dengan Allah. Karena mereka apa? Mungkin asal usulnya cari harta benda ini tidak hati-hati. Ini karena menyebabkan kemalasan. Setelah malas maka akan menyebabkan kesengsaraan. Nah, sengsaranya ini di dunia sis diulet-ulet karo penggawean tok. Gitu, nanti di akhirat akan disiksa dengan perbuatannya yang tidak lurus dengan perintah Allah, menyisihkan waktu untuk zikir ingat kepada Allah. Maka dari itu sampaikan di Nabi itu kalau dawuh dalam hadis qudsinya, ya Allah Subhanahu wa taala ini dawuh kepada Kanjeng Nabi langsung. Inilah yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi langsung ya Muhammad, langsung begitu biasanya. Allah langsung dawuh ke Kanjeng Nabi. Bagaimana? Ya bena Adam, tafarragh li ibadati amla'a qalbaka ghinan wa amla'a yadaika rizqan. Wahai anak Adam, ya kita ini maksudnya, longgar-longgarlah kalian ibadah kepadaku, maka hatimu akan aku penuhi dengan kecukupan dan kekayaan, dan tanganmu akan kupenuhi dengan rezeki. Nah, itu Allah Ta'ala itu berbicara sama hamba-hambanya seperti itu. Tetapi sebaliknya, ya bena Adam la tada'at anni amla'a qalbaka faqran wa amla'a yadaika syughlan. Hai anak Adam, jangan engkau menjauh denganku. Kalau kau menjauh denganku, maka hatimu akan aku penuhi dengan kefakiran dan tanganmu akan kupenuhi dengan pekerjaan, dengan kesibukan pekerjaan. Kalau sampai akibatnya menjauh dengan Allah, sehingga sampai Allah gila dawuh ngeten. Nang dunia yang kita tempatin, ya dunia, ikhdimi man khadaman. Wahai dunia, layani orang yang melayaniku. Lek sampean gelem melayani Gusti Allah, hakikate ya melayani awake dhewe, mosok Gusti Allah dilayani.
Ya maksudnya perintah-perintah Allah dilakoni, waya poso-poso, sholat, jamaah-jamaah, ngaji-ngaji, taklim-taklim, sholawatan-sholawatan, zikir-zikir, sodako-sodako, zakat-zakat. Itu maksudnya melayani Gusti Allah. Maka Anda akan dilayani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda akan dilayani dunia. Tetapi sebaliknya, wastakhdimi man qadamaki. Wahai dunia, jika orang itu ya melayani kamu, maka dunia ini ngomongin, lek wong iku melayani dunia tok. Dunia wis tak beri kekuasaan, sikson wong itu dengan dunia. Wah, akhirnya Allah menyiksa, dunia menyiksa dengan orang yang melayani dunia tadi. Tidak sempat melayani Allah, tetapi melayani dunia. Sehingga dikasih kekuasaan, dikasih PT yang banyak, pabrik yang banyak, akhirnya rokok berwiritan, nyek laptop, wiritane duwe. Wow, bayangkan. Lupa PT itu, Pak. PT itu, Kobra, karyawan 2.000. Kobra, Pak, dikir, Pak. Ini toh, Pak. Lebih keliru, Pak. Bayangkan. Dan tidak ada sempat untuk ibadah kepada Allah. Waktu sholat tidak ada, zikir tidak ada, pemane maca Quran, nyetel tasbih gak tahu wiritan, Pak. Wiritannya ngomong duit dong. Lah awake dhewe kate wiritan duwe rane. Wiritane tasbih. Engko lek oleh duit titik ngono wis megah wiritan. Engko digekekne tasbih. Engko duitne ya Allah, duitne ya Allah. Loh ngene iki lho. Kaya apa? Nah, maka dari itu ya, maka dunia yang merupakan ujian bagi kita, bagaimana kita ini bisa mengelola dunia, bukan dunia mengelola kita. Kita menyetir dunia, tetapi bukan dunia menyetir kita. Kalau kita menyetir dunia, meskipun punya PT 8, tetap jadi bos, menerima laporan, karyawan dipegangi masing-masing, direkturnya, manajernya, ada mandornya, semua tinggal laporan. Nang di bos tiba sih mau Quran. Lah kan ada bos kayak gitu. Wah, ngono jadi bos gak percaya ngloyo nang PT gitu. PT ne Wadono Surabaya, ono Sidoarjo, ono Lumajang, Jember. Bojone nganggur kalau kayak wong. Kaya ngono, Pak. Iya, kaya ngono, Pak. Akibat melayani dunia, tetapi dia anteng di oma, jadi bos, zikir, sholawatan, aku seneng ya ono bos kaya ngono. Wah, dia pahalanya besar, memperkerjakan orang-orang yang enggak punya. Wah, dikorupsi titik, wis ikhlas apa lek titik, pokok cepek kabeh lho. Ngono. Ngoti titik tendang, bos apa ngono. Nah, wedi melarat. Oh, PT ku ilang situ gak apa-apa wis karek 6 lah ngono. Lah, sing situ gak apa-apa entekno gawe masjid wis. Lah ngono gawe perjuangan. Ini. Jadi Imam Abu Bakar As-Siddiq ketika perang besar-besaran, penaklukan Roma, penaklukan musuh-musuh kafir besar, Konstantinopel, ini berapa pasukan Rasulullah? 100.000, Pak. Jadi kebanyakan Rasulullah membawa pasukan besar itu melalui perundingan, orang-orang perang, Pak. Ya. Damai apa perang? Mulai wis ndelok pasukan 1.000, Pak. Gagah-gagah panglimanya seperti Khalid bin Walid yang terkenal dengan Saifullah, pedang Allah. Babat siji mati 10, Pak. Entel pasukan kafir di luar pada waktu itu. Maka ya damai aja Rasulullah, damai akhirnya oleh bolo. Mek ngono tok penaklukannya Rasulullah itu. Tapi Kanjeng Nabi yo wancane Islam sing titik ya enak. Allah kasih wes ngoten. Nah, begitulah perjuangan Rasulullah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ini ya ikut Imam Abu Bakar As-Siddiq yang mana
menyumbang perang yang besar itu harta bendanya dikasih semua, Pak. Tidak tersisa di rumah. Loh, Abu Bakar kok dikasih semua untuk biaya perang Rasulullah? Kamu gak anak istrimu? Saya masih punya Allah dan Rasulnya. Ngono, Pak. Gelem sampean ngono. Ora percaya neh di Allah. Ya. Saya masih bangga punya Allah dan Rasulnya. Biar entek wis gak apa-apa, ke perjuangan, membela perjuangan, biaya perang Rasulullah. Makanya ada 10 sahabat, termasuk Abu Bakar Siddiq, sahabat yang dijamin masuk surga. Kepingin sampai dijamin masuk surga? Kira-kira dijamin nggak? Lu kok boten? Ora mesti mau sampai. Ya. Akhirnya kalau begitu bagaimana sampai Rasulullah itu bersabda begini, kalau kita iri dengan perjuangannya para pahlawan itu, kalau mati syahid. Mati syahid di peperangan membela negara, bangsa, agama, maka ketika mati dia matinya mati syahid. Tidak usah dibuntel, tidak usah dimandikan, dikafani, dizolati, langsung ditanam, dikubur. Seret, darahnya mahal, surga tempatnya. Darahnya wangi, itulah darahnya orang mati syahid. Lah, kira-kira kita ini matinya nanti ini kepingin nggak mati syahid? Lah, lek kepingin sampean niki kudu lawan londo. Endi londo nih? Gak ono. Kudu lawan penjajah. Mana penjajahnya? Itu syarat mutlak untuk mati syahid. Nah, sekarang sulit untuk mati syahid itu. Nyari-nyari penjajah kayak gitu. Nah, karena Indonesia sudah aman, damai, tentram seperti ini. Nah, maka dari itu Rasulullah bersabda begini. Man tamassaka sunnati inda fasadi hurmati falahu mi'atu ajri syahidin. Barang siapa yang masih berpegang teguh dengan sunnah-sunnahku dikala umatku sudah rusak, maksudnya bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah di tengah-tengah kerusakan umat ini, maka orang yang melaksanakan sunnahku tadi mendapatkan 100 pahalanya orang yang mati syahid. Amin. Lang golek mati syahid siji angel iki DKI 100 di zaman akhir kayak begini. Karena apa? Umatku yang mau masih menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Lah sunnah Rasulullah itu apa? Wabil khusus di majelis taklim malam hari ini, inilah termasuk sunnah Rasulullah. Majelis taklim itu adalah kecintaan Rasulullah. Setiap Rasulullah itu setelah sholat pasti ada taklim. Makanya ada ayat Quran turun dari malaikat Jibril disampaikan kepada sahabat. Sahabatnya cerdas. Ashabi kan nujum. Kata Rasulullah itu sahabatku itu seperti bintang-bintang yang gemerlapan. Lah Rasulullah bagaikan bulan purnama. Rasulullah itu subhanallah, begitu dapat Quran disampaikan kepada sahabat langsung hafal. Lah dhewe ngowos. Ya ini dawuh ngowos, rapal. Makanya sahabat-sahabat itu kalau sholat ya niru Rasulullah. Apa? 2 rakaat 30 juz khatam Quran. Jadi mulai bismillah alhamdulillah sampai surat Kahfi habis, mengancik surat Maryam rakaat kedua sampai qul a'udzu birabbin nas. Maka semalaman suntuk Rasulullah itu sholatnya 2 rakaat khatam Quran. Kira-kira iso iki. Wani nantang Rasulullah ini. Iki sunai. Maka itu dicontoh oleh Abu Bakar, dicontoh oleh Sayyidina Umar, dicontoh Sayyidina Utsman, dicontoh Sayyidina Ali. 4 sahabat ini tangguh sekali mencontoh pencitraan daripada Rasulullah, meneruskan sunnah-sunnah Rasulullah. Sayyidina Ali sholatnya 2 rakaat khatam, Pak.
Oleh Al-Ikhlas gawe amang ngono buyar paling kok. Iya, jare Anwar Zaid kuwi ngono. Ya, bayangkan. Jadi Rasulullah itu dia bisa menerapkan kepada sahabatnya, kepada pengikutnya pada waktu itu. Kalau Rasulullah mau sholat suratnya panjang, bilang sama sahabat, surat saya nanti panjang, mau nggak ngikut? Kalau mau ikut, kalau enggak silahkan pulang dan istirahat. Nggak memaksa, gitu. Lalu saya ini kan nggak ngono, ya ini gak kondo-kondo, mergi ngami, saya naik dewi surat Yasin, Tabarok, geber-geber, makmume, gak kondo-kondo. Rasulullah bilang, namanya makmum mahsyurin, makmum yang khusus dibilang Rasulullah. Kalau makmum umum yang ikut umum, Rasulullah yang nggak panjang. Mungkin kalau terkenal kita dalam hadisnya, Rasulullah itu ngimami Isa itu dengan suaranya yang indah, dengan surat Wattini, Pak. Isa itu Wattin wazzaitun wa turisin wa hadzal baladil amin. Wah. Tadi sampai sahabat itu menceritakan dalam hadisnya, saya tidak mendengarkan surat seindah dan sebagus Wattini ketika mengimami sholat Isya Rasulullah. Sampai begitu. Jadi sedeng Pak, itu masuk dawa nemen. Endek ya gak nemen, dawa gak nemen. Nah, soalnya kan Isya ya akeh sing kesel lah. Ngono, akeh sing kesel selak teko kerjaan mulai. Ya kira-kira Isya gak sabi iki siapa? Ambil hal ataka. Pengajian suwi. Ngono, apa maneh kayak Jumat khutbah suwi. Sabikis hal ataka padha maca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kapan marine sing nang pabrik selak mangan beristirahat. Sing ngono tok ae mikire bayangken dalah. Iki kebacut imame. Mulane lek ndek kene iku 10 menit Ustaz. Baik, lek iso wis ora takut bae pembukaan tok mari. 10 menit lho, Pak. Lah iya, kaya apa sing ate ngomong. Ya pengajian kuwate ya apa ya? Lah begitu, Pak. Rasulullah itu tahu situasi dan kondisi, maka dicocoki oleh semua kalangan. Minoritas mau mayoritas pada waktu itu disayang, dikasih, disegani, dihormati, dipandang hebat Rasulullah karena bisa ngeman jamaah. Saiki kiai akeh sing gak iso ngeman jamaah protol. Bala-bali cai bantuan, gah. Sampeyan ngono. Oh sajane sampeyan iku ladang amal. Kapan meneh gak amal ae bala-bali ditariki ngono. Lah sampeyan gak ditariki ya gak amal-amal. Ya ngono. Lah ngono lho. Lah begitu. Kira-kira nyangoni kula iki duwe masjid apa duwe sampe dhewe? Lho, lah ngono iku lak ngopo sa? Lho. Lah kepengin ya nggawa dhuwit dhewe tetek koma. Ora akeh, masih 5.000 ya tak tambani. Lha sampean kok cek medite duwe 5.000. 5.000 dikelompok nang wong sakmene lah akeh. Sik ngono meneh. Lah sampean butuh barokah ndak? Ini pancet duwe masjid. Ya apa ndak ada perkembangan. Nah, ngene iki ilmu lek dilakoni. Ya, Anda bersedekah dengan orang alim 1.000 rupiah, maka akan dilipatkan menjadi 900.000 rupiah. Bayangkan. Ojo eman-eman mbek kiai ini, wong gua sampean ustate duwe motor wis sugih lak ora duwe lapo dikeki lho. Kok iso kaya ngono lho. Ya jangan begitu. Ya, ilmunya itu mahal masalahnya, bukan dijual. Kalau dijual lebih mahal lagi masalahnya. Lah karena gak dijual, saya ikhlasi, ya sampean kudu saya ikhlasi. Lah engko barokah sampean. Ceramah iki nyantol ana oleh
ono oleh. Lah ini ya masjid itu tak sing nyantol, sampean gak nyantol belas. Nyantol nang Mas. Nah, sampean nunut tok ae. Nah, barokah iyo, gak apa-apa barokah lak nunut ae. Nunut tok ae senengane. Gak kepingin tak barokah asli. Ya nunut ae senengane. Jangan begitu. Maka Anda akan menjadi orang-orang yang dermawan. Orang dermawan akan memasuki surga duluan daripada para alim ulama, daripada orang mati syahid, daripada orang haji yang mabrur, orang kaya yang dermawan, orang emanan, loman. Nah, ngono, masya Allah, itu semuanya sabda Rasulullah. Jangan main-main. Nah, kita kepingin menjadi orang yang mati syahid, enak, yaitu berangkat menuju rumah, menuju majelis ilmu. Jika mati, matinya mati syahid. Dari rumah menuju masjid, fi sabilillah, perang di jalan Allah. Sampai pulang dicatat perang di jalan Allah, sehingga dia meninggal, maka dia matinya mati syahid. Sapa sing kepengin mati syahid? Engko mulai tukang pengajian mayuk mati. Iki jalan satu-satunya masalahnya. Rasulullah itu dawuh man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Bayangkan ini. Enggak main-main Rasulullah itu kalau bersabda. Anda hidup di zaman akhir, di tengah kerusakan umat ini. Lah kalau tangleti umat ini wis rusak apa rada rusak? Rotok rusak. Lain ini kayak rotok rusak gitu. Tapi sampai ada di luar negara Indonesia sana, mayoritas rusaknya umat sudah bukan main. Kumpul kebo di ngarepe toko-toko di alun-alun di luar sana, negara luar Indonesia banyak itu. Ada pulau terlanjang barang. Iya, pulau terlanjang itu wedok kan pulau. Gunungnya wis apa? Ya sih kok, berarti itu rusak temenan. Nah di tengah-tengah kerusakan kayak begini kita masih sempat majelis taklim, masih sempat buyar-buyur sholawatan, masih sempat mengadakan tahlilan, sholawatan, zikir-zikir, baca Quran, khataman masih sempat. Inilah kita jika meninggal nanti, mudah-mudahan matinya mati syahid. Nah, ini golek mati syahid itu tiba ngel. Iki ora kabeh wong teko iki sak perumahan iki masalah. Nah, terakhir nanti langsung komat saja ya. Jadi kalau kita ingin matinya mati syahid, ketika Syekh Hasan Bisri rahmatullah alaih, ini seorang ulama tasawuf, beliau seorang waliullah. Nah, ketika berjalan di pekuburan umum, itu melihat orang yang menggali kubur di sana. Tapi kuburan itu bukan menggali kubur mau ngubur orang. Kuburan itu digali, banyak digali. Akhirnya menemukan kepala orang tengkorak, kepala. Nah, kepalanya ini orang ini sambil bawa tongkat. Nah, ada kepala ini ditusuknya dengan tongkat dari telinga kanan sampai telinga jos ini tembus sampai telinga kiri. Dilihatnya oleh Syekh Hasan Bisri ini, orang yang menggali kubur menusuk dengan tongkatnya tadi, tembus tadi, dibuanglah kepala ini, tidak ditanam lagi. Gali lagi, tusuk jos, buang. Akhirnya nemu kepala lagi, coba buntet pak, ngiri nggak bisa tembus, dibuang, wali lagi, ada yang tembus, tapi tutup tengah menggok nang udah, menggok ini tongkatnya itu. Akhirnya lihat Syekh Hasan Bisri itu kepala orang tengkorak ini diciumnya. Ditanamkan kembali. Akhirnya setelah selesai gitu, pengamatan Syekh Hasan Bisri bertanya,
Wahai orang yang menggali tengkorak, yang menusuk tengkorak. Ini apa maksudnya ini? Ternyata artinya sangat mengejutkan sekali. Lah tentunya kalau di sini meskipun yang gali ini mungkin ya wali. Lah mungkin ya Syekh Hasan Basri tahu kalau itu wali. Lah wali sama wali dia tahu. Kalau kita sama wali tahu nggak? Kalau itu wali. Ya kecuali kita ini wali murid sampai wali murid. Aku tahu ya awakmu wali murid. Pada sekolah di gini. Lah yang ngono. Maka wali murid tidak akan mesti tahu kalau dia wali murid. Lah walinya Allah juga tahu kalau dia walinya Allah. Akhirnya penjelasannya mengherankan sekali. Apa penjelasannya? Wahai sang menggali kubur, Anda menusuk telinga dengan tongkat itu tembus dari kanan ke kiri, itu apa maksudnya? Terus sampai dibuang itu. Wah, Syekh Hasan Basri, menurut pengamatan saya ini adalah cari saya iki ndelok nang WC ya dukun. Wah, umpamane dukun WC ngene. Aku krungu iki ngene dawuhe. Ada suara begini bahwa itu orang ini datang di pengajian, majelis taklim itu datang. Tapi ngrungokno itu tapi ngowos. Dadi mlebu kuping tengen, mlebu kuping iki sampean ngono ah. Hati-hati lho ngono. Iki ditusuk lho tembus. Wos ngene. Tembus. Tibae mati syahid itu ya angel ya. Ngrungokno lho kuduane iku. Lek ngrungokno mek liwat tok, ngene mantuk-mantuk paham, enggak paham. Lah iki. Sing paham. Yang kedua kok sulit ditembus. Ini orang datang ke pengajian. Ya, datang ke pengajian. Iya ini ceramah, tapi awake ngomong dhewe. Lek kancane. Ngomong dhewe bahwa ada sing ngombe-ngombe ana sing rokokan dhewe omong-omongan gak pati ngrungokno dia. Ya, dia sibuk dengan nafsunya sendiri, kesenangannya sendiri. Oh, ya yo ceramah dhewe awak ya yo rokokan ngombe ngene yo. Wah, sampai dia tidak pernah dengar apa yang telah disampaikan para alim ulama. Maka ini tidak bisa menerima nasihat ini. Yang apa tadi? Buntu tadi. Yang ketiga, terus apa ya artinya kok kepala itu sampean cium kemudian sampai tanam kembali? Ya inilah orang yang datang ke pengajian, dengarkan kalam ulama, dengarkan dawuhnya ulama, dia ini mendengarkan, disimpan di otak, dimasukkan di hati, kemudian ilmunya dilaksanakan. Lah, inilah orang yang arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang benar. Itu katanya, subhanallah. Kira-kira kingko milih sindi, ditujus mlebu apa ngawos. Nah, prakteknya itu dulu. Napa? Dawuhku mangko dikomen kei dhuwit gelem ora? Insyaallah. Gak gelem ya ngawos. Lah ngono sih, iki ibarate contoh kecil praktek yang nyata umpamane. Nah, saiki wedan iki guys. Iki nyatai. Duwe guru mesti ya. Lah begitu. Jadi cari mati syahid itu di zaman akhir yo enak, tapi lek krungu ceramah dirungokke terus marang dimasukkan, dimasukkan hati, dilaksanakan apa yang telah didawuhkan para kiai. Itu nanti Anda akan bisa berlahan-lahan untuk menuju meninggalnya mati syahid. Nah, otomatis dengan begini kita akan menjadi orang yang sangat berhati-hati dalam hidup di dunia ini yang sangat sementara. Ya, kalau kami bilang nggak sementara, Rasulullah pun juga sudah tidak ada toh, meninggal sampai sekarang. Tetapi anehnya Rasulullah dikasih mukjizat, dikasih pengawasan yang sangat luas, sampai sekarang pun siapa yang baca sholawat maka dihadirkan kepadaku setiap malam Jumat. Amal-amalnya umatku tiap hari Kamis dilaporkan kepada saya oleh Allah. Bayangkan,
Rasulullah tetap mengawasi dengan kita ini. Tetap mengawasi itu. Tetapi kita ini kadang-kadang nggak merasa diawasi. Nah, jadi lek gak merasa diawasi kan ngowosan. Iya, masih kerja lah ngono lek gak diawasi bosnya kan ngowosan. Gak diawasi mandori kan ngowosan. Jadi merasa bosnya nggak ngawasi, mandor nggak ngawasi, ingatlah kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus sekarang merenung, pandang kita ini hidup ini di dunia yang masih dikasih umur, nyawa, mata, pikiran. Sekarang mari kita menuju memikirkan alam kubur yang sebentar lagi akan kita kunjungi. Itu tengok itu kita. Nanti masuk di dalam kubur itu kayak apa? Renung itu tiap hari. Ingat kematian. Anda akan menjadi orang yang sukses dengan mengingat kematian. Anda akan bisa ngerim segala kemaksiatan yang akan Anda lakukan. Bisa memutus nafsu kesenangan dunia yang berlebihan, yang akan menghancurkan pikiran dan hati kita, akan merusak ibadah kita. Itu gara-gara kita apa? Hubbud dunia, cinta sangat dengan dunia. Ayo. Maka tiap hari tolong dipikir, kita akan masuk ke liang kubur itu, kita jadi apa di situ nanti. Nah, maka itu ya, sebelum kita memasuki alam kubur yang sangat gelap sekali, maka apa buat penerangan alam kubur? Yaitu ikhlaslah dalam beribadah dan berbuat baiklah dengan kedua orang tua dan gemar silaturahim dan tidak menyia-nyiakan umurnya untuk berbuat maksiat, dan kemudian jangan ikuti hawa nafsu dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan taat kepada Allah. Ketujuh, perbanyaklah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah Anda akan sukses nanti di dalam kubur. Paham ya? Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena ini waktunya sudah lewat Isya. Nah, tapi mudah-mudahan semuanya membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf sekali atas segala kelancangan, kekurangan kami, kasar tutur kata kami. Tapi itu semua saya ucapkan karena menyampaikan sabda-sabda Rasulullah dan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semuanya diampuni dosanya. Kurang lebihnya maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.